Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa, dosen, sivitas kampus, serta semua hadirin sidang Jumat dari sekitar Universitas Indonesia yang dicintai oleh Allah. Setelah puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita menguatkan kembali syahadah kita dan juga kita bersalawat kepada baginda kita, junjungan kita, pimpinan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak segan-segan khatib yang lemah ini sebagai kewajiban dari khutbah dalam khutbah Jumat, khatib mengingatkan kepada diri pribadi khatib yang lemah ini dan juga sidang Jumat untuk menguatkan kembali niat atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 3 Zulhijjah. Artinya kita sudah memasuki 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hari-hari terbaik dalam setahun. Bukan hanya dalam hal beribadah haji, tapi juga kita dalam segala aktivitas kita, terutama di kampus, di rumah, di kelas, di lab, dan di jalan serta dimanapun kita berada. Isilah hari-hari ini dengan banyak istighfar, dengan banyak tasbih, dengan banyak membaca tahmid dan juga tahlil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Allah istimewakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan dijadikannya objek sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fajar ayat 1 dan 2. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, dan malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah, sebagaimana juga telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Jubair, Mujahid dan selain mereka, baik salaf maupun khalaf. Sidang Jumat rahimakumullah. Tapi barangkali mari sejenak kita jujur pada diri kita. Adakah kita merasakan keistimewaan 10 hari ini? Apakah 10 hari ini terasa spesial atau justru kalah disibukkan dengan tugas-tugas keseharian kita? Tugas akhir, mempersiapkan kuliah, mempersiapkan ujian bagi dosen, bagi mahasiswa deadline riset, deadline menulis. Wa na'udzubillah, habis waktu kita barangkali untuk medsos, scroll up dan scroll down sana kemari. Sidang Jumat rahimahullah, kita sepatutnya mendekatkan diri pada hari-hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meniru tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu beliau adalah ilmu yang tunduk, bukan ilmu yang mendominasi. Sidang Jumat rahimahullah, kita adalah hidup di lingkungan akademik. Setiap hari kita belajar, meneliti, berdiskusi, bahkan mungkin menganalisis
atau juga mengkritisi berbagai hal. Tetapi mendekati Idul Adha ini, di hari-hari Dzulhijjah ini, marilah kita renungkan satu tokoh yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menunjukkan bahwa sehebat apapun logika dan ilmu kita, tetap harus tunduk kepada wahyu. Sebagaimana dalam surat As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam surat As-Saffat ayat 103, yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, ujian yang tidak masuk akal kepada kita. Padahal sebelumnya dikisahkan dalam Al-Quran juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhannya dengan jalan logika, dengan jalan berpikir, bahkan rela untuk menghadap mara bahaya yang sangat besar ketika mengutamakan rasional. Tapi begitu Islam, begitu tunduk kepada Allah, maka seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya, seluruh akalnya, seluruh rasionalnya ditundukkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam bukanlah sembarangan manusia. Beliau seorang pencari kebenaran, sang pengamat langit, sang pemikir. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal, menyembelih anaknya tersayang, beliau taat. Demikian juga dengan putranya. Dan dari situlah lahir keberkahan umat Islam hingga hari ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Di era disrupsi ini, ilmu bisa menyesatkan kita jika kita tidak berpegang teguh pada tauhid. Kita hidup di era teknologi yang super cepat, artificial intelligence, machine learning, big data, dan semua istilah-istilah canggih lainnya yang telah menyusup ke semua sisi kehidupan kita. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita dengan pertanyaan yang dalam, apakah semua ilmu yang kita kejar ini mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru menjauhkannya? Mauzubillah. Jangan sampai kita menjadi kampus yang unggul di jurnal, tapi gagal di kejujuran. Jangan sampai kita canggih di riset, tapi ringkih dalam ketakwaan. Jangan sampai kita hafal teori-teori yang entah dari mana, tapi tidak mengenal Tuhan kita. Padahal mengenal Allah adalah jalan yang sangat mudah dengan mempelajari firman-firman-Nya, Al-Quranul Karim yang mulia ini. Menghafalkannya bahkan akan membuatnya menemani kita di dunia dan di alam kubur kelak sebagai amalan kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Ilmu selayaknya mengantarkan kita pada kekuatan tauhid, bukan malah melemahkannya atau menggantikan Tuhan dengan ilmu. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyaksikan takbir yang menggema, hewan-hewan yang disembelih. Tapi jangan sampai kita hanya jadi penonton yang sibuk selfie dengan kambing kurban, tapi lupa bahwa kurban yang sesungguhnya adalah menyembelih ego kita. Bukan daging dan darah itulah yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kita kepada Allah. Menyembelih ego kita dengan menyembelih atau membuang habis segala kemalasan dalam beribadah, kecanduan akan digital, sifat egois dalam keluarga dan bermasyarakat, termasuk egois dalam berorganisasi serta bernegara, serta menyembelih cinta kita kepada dunia yang berlebihan. Inilah kurban sesungguhnya, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling berat.
tapi sungguh itu paling bermakna. Saudaraku yang dirahmati Allah, momen 10 hari awal Dzulhijjah ini selayaknya jadi waktu terbaik bagi kita untuk mengupgrade iman kita, memperbaiki, merevisi niat kita dalam belajar dan dalam mengarungi kehidupan, bekerja, berkeluarga, dan semua tujuan hidup. Mari kita riset untuk kembali semuanya hanya untuk berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri kita dari mempertuhankan yang lain-lain dalam kehidupan, kecuali semuanya hanya tunduk kepada Allah belaka dan semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang pintar, dosen atau pejabat yang top. Jadilah pribadi yang kuat tauhidnya, yang tahu betul arah hidupnya, sehingga tidak diombang-ambingkan, bahkan siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kebaikan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita kuatkan lagi komitmen ketakwaan kita kepada Allah. Marilah dengan itu kita teruskan semangat 10 hari ini dengan niat memperbaiki diri, memperkuat tauhid, memperdalam makna ibadah, dan menjadikan ilmu sebagai jalan penghambaan kepada Allah, bukan jalan yang menyesatkan kita, jalan yang meragukan kita. Sungguh ilmu sesungguhnya adalah harus mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan kampus yang tidak hanya cerdas di akal, tapi juga ikhlas dan bermanfaat. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'u al-qawla fattaba'uhu ahsana. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahhidiyyah wansur man nasara ad-din wahdhur man khadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في عشر ذي الحجة ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.